الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai seorang mukmin, kita tentu termasuk ke dalam kategori orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemuliaan itu harus kita pertahankan, kemuliaan itu harus kita tingkatkan. Jangan justru malah kita bersikap
bertindak yang bisa mencoreng kemuliaan itu. Para sahabat berusaha untuk terus mempertahankan kemuliaan, tapi tetap saja namanya juga manusia, ada saja hal-hal yang keliru sehingga bisa mencoreng kemuliaan itu. Dulu pada masa Nabi terjadi namanya Perang Badar. Sesudah Perang Badar dimenangkan, orang-orang kafir meninggalkan harta di lokasi perang. Ini kemudian diistilahkan dengan Al-Anfal, harta pampasan perang, atau istilah lainnya adalah ghanimah. Mendapatkan harta yang banyak, para sahabat sedikit berkonflik antara yang satu dengan yang lain. Dalam suasana konflik itu masih bagus mereka bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, bagaimana ini pembagian harta pampasan perang?" Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Anfal ayat 1. Surat 8 ayat 1. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang pembagian harta pampasan perang. Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakan ya Muhammad, itu urusan Allah dan Rasul. Karena sahabat ada yang mengatakan, yang muda-muda, kami mestinya dapat lebih banyak. Kata yang agak tuaan, kami bukannya tidak bisa membunuh, memang kalian di depan bisa membunuh, merasa harus dapat banyak. Kami ini kan ditugaskan di barisan belakang. Begitu seterusnya. Maka Allah mengatakan agar Nabi sampaikan kepada para sahabat dan kaum muslimin, qulil anfalu lillahi war rasul. Katakan urusan ini urusan Allah dan Rasul. Mirip-mirip dalam kehidupan keluarga, bapak mati misalnya, mati meninggalkan harta, harta itu disebut harta waris. Maka ahli waris tidak boleh ribut. Kenapa? Sudah ada ketentuan pembagiannya. Cuma kadang-kadang tidak pakai ketentuan. Akhirnya siapa yang paling ribut dialah yang dapat banyakan. Enggak begitu. Maka tidak dijawab soal bagaimana membaginya. Itu nanti belakangan ayatnya akan turun. Sekarang karena sudah sedikit konflik dan bisa mencoreng kemuliaan, kemuliaan itu harus dijaga, dipertahankan, ditingkatkan. Maka disebutkan pada ayat ini ada 3 yang harus dilakukan. 3 yang membuat kemuliaan itu bisa dipertahankan. Kalau tidak nanti tercoreng. Apa itu? Yang pertama adalah fattaqullah, bertakwa kepada Allah. Takwa inilah kunci kemuliaan. Makin takwa, makin mulia. Meskipun secara fisik orang tidak ganteng, tidak cantik, secara harta dia miskin, tapi kalau dia bertakwa kepada Allah, maka dia menjadi orang yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka sahabat-sahabat ketika ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, hai orang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, itu para sahabat menjadi resah, menjadi gelisah. Kenapa resah dan gelisah? Karena mereka khawatir tidak termasuk haqqa tuqatih, khawatir tidak termasuk orang yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Maka sejak ayat ini diturunkan, para sahabat meningkatkan frekuensi ibadahnya, pengabdiannya kepada Allah. Bahkan sampai cenderung berlebihan dalam ibadah.
sehingga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampumu, seoptimal mungkin, jangan berlebihan. Kenapa disebut sampai berlebihan? Karena misalnya sholat malam, sholat tahajud, itu betul-betul mereka lakukan penuh sepertiga malam terakhir. Kalau hitungan jam itu dari jam 1:30 sampai menjelang subuh. Bacaannya panjang, lama, sampai ada kakinya yang membengkak karena lamanya berdiri. Bahkan ada yang sebelum sholat pasang tali, Allahu Akbar, tali itu ada di sela-sela ketiaknya. Kenapa? Untuk menyanggah dirinya. Jangan sampai lagi sholat ngantuk, tertidur, lalu jatuh. Maka dicegah dengan cara pasang tali. Ini sebuah contoh. Takwa membuat kita menjadi mulia. Yang kedua, di dalam ayat ini disebutkan wa aslihu zata bainikum, perbaiki hubungan di antara kamu. Sudah terlanjur keluar kata-kata yang tidak baik, sudah terlanjur keluar kata-kata yang menyinggung perasaan. Bibit-bibit konflik jangan sampai membesar, maka segera harus diredam. Dengan cara apa? Perbaiki hubungan di antara kamu. Jangan nuruti emosi. Dalam skala kecil di keluarga, perbaiki hubungan suami dengan istri. Ada saat suami tidak suka kepada istri, ada saat istri nggak suka pada suami. Maka perbaiki hubungan, bukan malah diperbesar kebencian. Begitu juga di masyarakat, di kantor dan seterusnya. Perbaiki hubungan di antara kamu. Maka para sahabat didamaikan kalau ada masalah di antara sesama mereka. Bahkan Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah, itu yang pertama dilakukan di Madinah adalah mempersaudarakan antara orang Mekah dengan orang Madinah. Al-mu'akhah, dipersaudarakan. Sehingga kalau bahasa kita, orang Mekah dijadikan keluarga angkat oleh orang Madinah. Bahkan orang Madinah siap menanggung kehidupan orang-orang Mekah. Tapi orang-orang Mekah tidak mau begitu saja ditanggung hidupnya. Mereka juga punya etos kerja, mereka punya semangat untuk berusaha. Maka mereka memilih berusaha ketimbang disantuni. Ini sebuah contoh yang luar biasa. Perbaiki hubungan di antara kamu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, kunci kemuliaan umat disebutkan di dalam ayat ini adalah wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Taat kamu kepada Allah dan Rasul kalau kamu memang betul-betul beriman. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Sehingga apa-apa yang diserukan oleh Allah itu harus kita sambut. Di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat
yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Itu seruan buat yang beriman. Isinya kalau tidak perintah ya larangan. Maka perhatikan ini ayat-ayat. Semuanya ada 89 ayat di dalam Al-Quran yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Alhamdulillah saya sudah menuliskan bukunya dengan judul wahai orang yang beriman. Satu di antaranya yang berkaitan dengan hari ini, hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu iza nudiya lis-shalah bi yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bait. Hai orang beriman, apabila kamu diseru untuk sholat pada hari Jumat, bersegera ila zikrillah, kepada mengingat Allah. Maksudnya adalah bersegera untuk mendengarkan khutbah. Esensi sholat Jumat itu pada khutbah. Esensi sholat Idul Fitri, Idul Adha itu pada khutbah. Betapa pentingnya mendengarkan khutbah, sehingga disebut zikrillah, zikrullah, disebutnya begitu. Segera mendengarkan khutbah. Jangan sampai hari Jumat kita menjadi orang yang terlambat mendengarkan khutbah. Khutbah sudah 5 menit, khutbah sudah 10 menit, dia baru datang. Bahkan khutbah selesai dia baru sampai, belum berwudu juga. Segera, jangan terlambat ibadah Jumat. Maka paling lambat kehadiran kita dalam ibadah Jumat 5 menit sebelum khotib naik mimbar. Itu sudah paling lambat, dengan catatan pahala yang paling kecil. Maka harus antusias. Di dalam kata fas'au itu semangat, antusias, bergairah. Itu di dalam kata fas'au ila zikrillah. Maka mendengarkan khutbah Jumat itu pun harus antusias, harus bersemangat. Kita memang capek, kita memang lelah. Bisa jadi di antara kita sudah berangkat dari rumah sebelum subuh. Bisa jadi sholat subuhnya di stasiun. Bisa jadi sholat subuh selesai langsung berangkat. Jalan macet, bekerja. Tapi meskipun kita lelah, kalau sudah urusan khutbah, itu harus kita antusias mendengarkannya, karena sangat penting. Sehingga kalau Idul Fitri, Idul Adha, wanita yang haid pun tetap dianjurkan untuk datang. Untuk apa datang? Mendengarkan khutbah, bukan untuk sholat, karena saat haid mereka tidak sholat. Tapi mendengarkan khutbah itu menunjukkan betapa pentingnya mendengarkan khutbah. Oleh karenanya, taati Allah, taati Rasul, membuat kita nanti menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nassara ad-din wahzul man khazala al muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هي على الصلاة هي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Sawwu sufufakum, luruskan dan rapatkan saf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa ati'u allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladhina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Hadirin jemaah sekalian, Jumat ini kami menyediakan nasi Jumat berkah di depan masjid. Silakan untuk diambil masing-masing. Terima kasih.